Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Berapa banyak dari setiap kita merindukan kehadiran Tuhan malam hari ini. Boleh sekali lagi lambaikan tanganmu tinggi. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebab Dia hadir dan bertata atas setiap kita malam hari ini. Mari sama-sama satukan hati, sama-sama kita tundukkan kepala sejenak. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita mengawali dengan berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan malam hari ini buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaan-Mu yang baik dalam kehidupan kami. Sebab itu kami datang penuh dengan ucapan syukur. Hati kami limpah dengan syukur. Rindu menaikkan pujian penyembahan yang terbaik malam hari ini. Kami berdoa biar setiap apa yang kami kerjakan malam hari ini semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, hadirat-Mu tercurah menjamah mengawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Sekali lagi berkata, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Mari nyatakan malam hari ini. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan. Sekali lagi Bapak Ibu sendiri berkata, yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, kami rindu meninggikan nama-Mu Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya,
Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau, mari sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Saya mau, kami mau cinta Engkau. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Kami serukan, haleluya. Kami mau cinta Engkau. Mari sama-sama angkat tanganmu tinggi, lebih dahsyat lagi buat anak kita. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, saya mau. Mari lebih sungguh lagi berkata kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Kami mau cinta Engkau. Oh, selamanya. Ini kerinduan kami. Oh, Yesus, meninggikan, menyanjung namamu, Yesus. Kau yang terutama. Oh, tiada yang lain. Ini pujian kami, ini sembah kami, ini rindu kami. Haleluya, haleluya. Mau cinta kami mengasihi Engkau, kami mau cinta Engkau selamanya Tuhan. Oh Yesus, shikarabara, shikarabara. Haleluya. Mengasihimu Tuhan, hanya itu kerinduan kami. Tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan. Yesus,
mengasihimu, mencintaimu lebih dari segalanya. Oh Yesus, segenap hati kami, segenap jiwa kami, haleluya. Benar Engkau yang terutama Tuhan, benar Engkau yang utama dalam kehidupan kami. Sehingga malam hari ini ketika kami datang, bukan untuk kepentingan kami sendiri. Kami datang karena kami mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kami datang karena kami merindukan Tuhan lebih dari segalanya. Mari malam hari ini buka hatimu lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku. Dia ada, Dia hadir di tengah setiap kita. Mari ungkapkan rasa cinta, rasa kasih-Mu kepada Tuhan melalui pujian dan sembah. Oh, haleluya. Kami sembah Kau, kami mengasihi Engkau Yesus. Kau yang termanis, Kau yang terindah Tuhan. Ya Yesus, ya Tuhan, Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, layak terima segala pujian dan sembah kami Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala ya Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran, tak terukur panjang setia. Katakan dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya,
hanya Engkau Tuhan. Segenap hatimu katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Marilah kita katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setia. Ya Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya. Oh, hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sambil angkatlah tangan kita tinggi. Ku sembah Engkau
Yesus. Hanya Engkau Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Kau. hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia Kau tetap Allah kami. Semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, katakan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Engkau tetap Allah kami, Allah yang layak untuk kami sembah, Allah yang layak untuk kami percayai. Kami mau pegang setiap janji-Mu. Kinamasyata karalabaralaba. Mari mulai angkat kembali suara kita menyembah kepada Dia, Bapak Ibu Saudara. Kinamasyata dalamu. Yesus Kau dahsyat, oh Kau ajaib, Kau berkuasa bagi kami. Yesus, Kinamasyana nalamu. Ku sembah, ku puji nama-Mu, ya Tuhanku. We worship You, Jesus. We worship You. You are my God. You are my God, Jesus. Lord, I believe You, Jesus. Kinamasyadamu. Mari bangkitkan iman kita, bangkitkan iman-Mu malam hari ini. We worship You, Jesus. Kau Yesus yang dahsyat, Kau berkuasa bagi kami. Kinamasyana nalamu. Ku percaya, ku melihat kuasa-Mu, Yesus. Kinamasyana nalamu, Jesus. Kinamasyana nalamu. Kinamasyana nalamu. Kinaralabaralabaralabara.
Kinarala barala 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 barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Yang kami tahu, yang kami percaya, tidak pernah berubah kedahsyatan-Mu dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kau tetap Allah kami yang baik. Engkau tetap Allah kami yang dahsyat. Engkau tetap Allah kami yang berkuasa. Engkau tetap Allah kami yang ajaib bagi kami, Yesus. Kina masyata karala barala. Kina rala barala. Syata karala barala. Kina masyata karala barala. Yesus berkuasalah bagi kami. Yesus mengalirlah keajaiban-Mu bagi kami. Kina masyata karala barala barala. Segenap hati kami percaya kepada-Mu malam hari ini. Segenap jiwa kami percaya kepada-Mu, Yesus. Kina masyata karala barala. Tak pernah berubah kasih setia-Mu. Tak pernah berubah kedahsyatan-Mu bagi kami. Kina masyata karala. Kinarala barala, syada karala barala barala barala. Kinarala barala barala, kinarala barala barala barala. Terus menyembah Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Pakai waktu ibadah doa malam ini untuk kita terus mendekatkan diri kita kepada Dia, percaya dan mengandalkan pribadinya. Kina masyata karala barala barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala. Kina masyata karala barala barala barala. Mari mengalir kuasa-Mu. Mari mengalir keajaiban-Mu bagi kami. Kinarala masyata karala barala barala. Kina masyata karala barala barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala. Penuhkan kami, Yesus. Kinarala barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala. Kinarala barala barala. Kina masyata karala barala. Kami menyembah Engkau Allah kami yang dahsyat. Ini iman kami kepada-Mu Tuhan. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi kekhawatiran dalam hidup kami. Saat kami bilang percaya kepada-Mu, artinya kami berserah penuh kepada kehendak-Mu Tuhan. Dan kami tahu Engkau Allah yang dahsyat. Engkau pasti ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkatlah kembali kedua tangan kita tinggi-tinggi malam hari ini. Sebagai bukti bahwa kita percaya penuh kepada Tuhan. Tangan kami terangkat kepada-Mu Tuhan malam hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang turun tangan menolong setiap umat-Mu. Engkau yang bekerja bagi setiap kami. Kami mau taat kepada setiap rencana-Mu. Inilah iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari dengan segenap hatimu katakan. Ku sembah Engkau Yesus. Yes Lord. Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah kami. Ini janji kami Tuhan.
Oh, tak tergoyahkan dengan Allah. Segenap hatimu katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, oh hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap sorak-sorai bagi Dia. Engkaulah Allah kami yang dahsyat dan ajaib. Kami bersuka cita karena-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari bersuka cita malam hari ini. Come on. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Masuklah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Semua katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Angkat tanganmu tinggi semua. Saat hati bersyukur dan jiwa bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian.
umatnya. Oh Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sorak-sorai bagi Dia. Berapa banyak yang malam hari ini percaya perjalanan dengan Yesus pasti penuh dengan sukacita. Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Sekali lagi sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari malam hari ini berjalan bersama dengan Yesus. Kami rasakan sukacita Tuhan. Sama-sama berkata, jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Sekali lagi berkata, jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hati. Semua berkata, jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Hey, jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, mari yang bersuka cita bersama Yesus. Jalan bersama dengan Yesus, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia. Sekali lagi, jangan bersama dengan Yesus, jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia. Mari Bapak Ibu berkata, jalan bersama dengan Yesus. Haleluya. Hidup di dalam Tuhan Yesus selalu, amin. Bersama Dia, hey, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Katakan bersama Dia, bersama Dia, hey, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Sekali lagi bersama Dia, bersama Dia, oh bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis, 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 manis. Semua sungguh manis. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku.
ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Engkaulah Allahku, oh Bapa-Ku. Kau setia dalam setiap waktu, dan ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Engkaulah Allahku, oh Bapa-Ku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Oh, Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Oh, tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Engkau ada di setiap saat, oh menopangku, Kau menjagaku. Engkaulah Allahku, Kau Bapa-Ku. Kau setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, saudaraku. Katakan, Engkaulah Allahku. Katakan, Engkaulah Bapa-Ku. Oh, Kau setia dalam setiap waktu, dan ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu. Oh, Engkaulah Allahku, Bapa-Ku. Oh, Kau setia dalam setiap. Mari kita bangkit berdiri kembali, saudara-saudaraku. Ku rindu selalu, kami mau selalu tinggal dekat dengan Tuhan selama-lamanya. Semua angkat tangan tinggi, katakan, Engkaulah, Engkaulah, Engkaulah Bapa-Ku. Oh, Kau setia dalam setiap. Aku rindu selalu dekat denganmu, Tuhan.
Katakan engkaulah laku Bapakku setia. Kalau ini kerinduan kita bersama, boleh saya ajak kita angkat dua-dua tangan kita bersama tinggi. Kami mau selalu ada dekat dengan Engkau. Kami tak mau hidup jauh dari Tuhan. Kami mau semakin dekat dan melekat dengan Engkau selama-lamanya. Oh, Engkaulah Allahku, Bapakku setia. Ini kerinduan kami malam hari ini Tuhan. Ku rindu selalu berada, ku mau dekatmu, tinggal di dalammu selamanya. Sungguh kaulah aku, oh kaulah aku, kau Bapakku setia, setiap waktu. Ku rindu selalu aku dekatmu, tinggal di dalammu selamanya, tinggal di dalammu selamanya, tinggal di dalammu selama-lamanya. Ku mau dekatmu selamanya. Bapa dalam surga, kami bersyukur malam hari ini ya Tuhan, terima kasih. Tinggal di dalam Engkau selama-lamanya itu pilihan kami Tuhan oleh anugerah-Mu. Kami bersyukur, terima kasih untuk semua perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur sepanjang sepekan Tuhan sudah tolong kami dan bahkan malam ini Tuhan anugerahkan kami kembali kemenangan untuk kami bisa beribadah kepadamu. Kami bersyukur untuk pujian penyembahan yang kami bisa naikkan Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah berbicara kepada kami melalui syair-syair lagu. Tuhan, kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan untuk keluarga kami, untuk segala sesuatu yang kami alami dalam hidup ini. Karena kami tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Dan malam ini sekali lagi secara khusus, kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu, di hadapan kebenaran firman-Mu yang kekal. Karena itu Tuhan, kami rindu, kami membuka hati dan pikiran kami untuk Tuhan mengisinya dengan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami semua ya Tuhan, anugerahkan kepada kami kekuatan, hikmat, akal budi untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya. Engkau menolong hamba-Mu ini ya Allah yang hidup. Terima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, berbicaralah, biarlah kami semua mau melakukan kebenaran firman-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, malam ini kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Kita langsung saja Bapak Ibu, tema kita atau pokok pikiran kita, keselamatan dan kesejahteraan kita ditentukan oleh cara pandang dan pilihan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, keselamatan dan kesejahteraan kita ditentukan oleh cara pandang dan pilihan kita. Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18 saya baca dengan cepat. Bapak Ibu berusahalah untuk mengingat konteksnya dari cerita ini supaya waktu nanti kita belajar, Bapak Ibu dan saya tidak lalai dengan konteksnya. Ayat yang pertama dari Kejadian pasal yang ke-13, firman Allah berkata demikian. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah.
Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka sangat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, tema kita malam ini keselamatan. Quote and quote, tanda kutip Bapak Ibu, keselamatan dan kesejahteraan kita ditentukan oleh cara pandang dan pilihan kita. Apa maksud dari keselamatan dan kesejahteraan? Begini Bapak Ibu maksud dari tema ini. Ketika kita mengalami keselamatan melalui proses kelahiran baru di dalam Kristus, kita sudah sungguh-sungguh diselamatkan. Setelah kita diselamatkan, kita diminta untuk mengerjakan keselamatan tersebut. Dalam rangka mengerjakan keselamatan tersebut, maka keselamatan dan kesejahteraan di dalamnya ditentukan oleh cara pandang dan pilihan kita. Jadi waktu kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan, jika cara pandang kita salah, maka sistem nilai kita salah, pilihan kita akan salah. Jika cara pandang kita benar, maka pilihan-pilihan kita cenderung akan pilihan yang benar yang kita akan putuskan. Karena itulah Bapak Ibu, sekali lagi keselamatan dan kesejahteraan kita, waktu kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan, ditentukan oleh cara pandang dan pilihan kita. Dari teks yang kita baca, mari kita melihat ada dua pribadi, masing-masing punya cara pandang. Pertama kita coba lihat cara pandang Lot. Cara pandang dan pilihan Lot. Ayat yang ke-8, 9, 10. Firman Allah berkata demikian. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bapak Ibu, teks ini coba kita lihat dengan lebih teliti. Tidak mungkin seorang bos ketemu dengan bos lain hanya untuk berdiskusi hal sederhana. Pastilah perkelahian itu begitu tajam dan meruncing. Abraham punya staf keluarga namanya Eliezer. Lot pun pasti punya staf keluarga di dalam keluarga besarnya. Seharusnya cukup ditangani oleh Eliezer bersama dengan hamba yang dipercaya oleh Lot. Tapi kalau sampai kemudian big boss turun tangan, Abraham sangat kaya, di rumahnya sendiri lahir 300 prajurit yang luar biasa. Lahir di rumahnya. Jadi hambanya Abraham besar dan banyak, demikian juga Lot. Kalau seorang bos sampai turun tangan sekali lagi, berarti perkelahian ini serius dan bisa memecah kesatuan mereka. Itulah sebabnya kedua pimpinan ini, Abraham bersama dengan Lot bertemu.
Lalu kemudian Abraham berkata yang ke-9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ayat yang ke-10, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Perhatikan Bapak Ibu, hari itu kelihatannya di satu titik letak geografis yang agak tinggi. Lalu Abraham berdiri bersama dengan Lot, lalu mulai berkata, oke Lot, sekarang begini, daripada ada pertempuran di antara para hamba kita, oke. Sekarang pilihlah, silakan pilih. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke kanan, aku akan ke kiri. Lalu kemudian Alkitab mengatakan Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah. Perhatikan kalimat itu Bapak Ibu. Anak kalimat itu jelas penilaian lembah Yordan itu indah seperti taman Tuhan. Bukanlah penilaian dari sang narator Musa, bukan. Ketika Lot memandang itu dan melihatnya, itu bukan penilaian dari Tuhan. Bahwa lembah Yordan seperti taman Tuhan, bukan. Itu murni penilaian Lot sendiri. Cara pandang Lot sendiri. Itu deskripsi dari Lot. Robert Alter, itu seorang ahli narasi Yahudi mengatakan bahwa di ayat ini, waktu Lot melayangkan pandangannya lalu melihat, maka deskripsi di ayat ini mengenai lembah Yordan bukan deskripsi dari narator Alkitab yaitu Musa, bukan dari Tuhan, itu murni sistem nilai, cara pandang Lot sendiri. Dia melihat seperti taman Tuhan, seperti Mesir sampai ke Zoar. Dia berkata begitu. Dia melihat begitu indah. Nah, perhatikan cara pandang Lot Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, Lot itu tipikal orang yang cara pandangnya melihat ke bawah. Dia itu selalu melihat keuntungan jasmani semata-mata. Karena dia seorang peternak, di zaman itu memang dia seorang peternak. Barangkali dia berpikir kalau dia pilih lembah Yordan dengan rumputnya yang hijau, maka ternaknya akan berkembang biak sangat baik. Maka dia akan semakin cepat kaya, dia akan cepat sukses, lalu kemudian lebih terkenal. Poinnya adalah Lot tipikal orang yang selalu melihat ke bawah, memandang hanya hal-hal yang materi dan jasmani. Bapak Ibu, seorang penafsir mengatakan begini, kalau Bapak Ibu amati perjanjian lama, para nabi percaya, Bapak Ibu, manusia terdiri dari dua unsur. Mereka lebih percaya kepada dikotomi. Karena apa? Karena kata pesuke jiwa itu kadang-kadang diterjemahkan jiwa, kadang-kadang diterjemahkan roh. Itu sebabnya ada orang yang percaya kepada pengamatan, percaya kepada manusia terdiri dari dua unsur, dikotomi. Sekali lagi, karena istilah suke itu diputar balikkan di Alkitab Bapak Ibu. Kadang-kadang diartikan roh, kadang-kadang diartikan jiwa. Tapi poinnya begini, waktu Tuhan membentuk Adam, Adam itu unsurnya dari tanah, materialnya tanah, dibentuk oleh Tuhan. Lalu kemudian Tuhan hembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, ruah dalam bahasa Ibrani. Lalu Adam menjadi mulia. Jadi manusia ada dua unsurnya, tanah dan roh Allah. Seorang penafsir mengatakan, yang dari tanah, unsur tanah ini, kecenderungannya selalu ingin ke bawah, ingin ke tanah, ingin melihat yang materi, jasmani, karena dia terbuat dari sana. Yang dari roh, kecenderungannya ingin kepada Tuhan, dan kepada Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kecenderungan keduanya, baik tubuh maupun roh, selalu ingin melihat ke bawah terus. Melihat kepada materi terus, melihat kepada jasmani terus. Itu dampak dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan teks ini memberitahu kita Bapak Ibu, bagaimana Lot itu cara pandangnya ke bawah. Hanya mementingkan keuntungan jasmani sampai tidak bisa melihat yang tak terlihat. Hanya mampu melihat fenomena. Hanya mampu melihat yang realita, tapi tidak sanggup melihat di balik realita. Itu Henok, itu Lot maksud saya. Cuman bisa melihat ke bawah saja. Dia lihat lembah Yordan itu seperti taman Tuhan. Bapak Ibu, kita langsung ingat, karena ini masih di pasal 13. Pasti ini langsung berhubungan dengan Taman Eden di pasal yang kedua dan pasal yang ketiga.
Dia berkata lembah Yordan itu seperti taman Tuhan. Dia lupa di Taman Eden memang segala sesuatu lengkap. Memang indah luar biasa. Di sana ada Tuhan hadir. Tapi di sana pun ada pencobaan. Ada setan melalui ular. Dia tidak bisa melihat itu. Di lembah Yordan seperti taman Tuhan dia berkata. Tapi tidak ada Tuhan. Yang ada hanyalah semua kejahatan. Coba pikirkan bagian ini Bapak Ibu. Lembah Yordan itu adalah perbatasan terakhir antara tanah perjanjian dengan Sodom dan Gomora. Cukup menarik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu amati cara Musa menulis, kita tahu bersama-sama 40 tahun Musa di bawah bimbingan Firaun. Abraham belum apa-apa. Mesir itu peradabannya sudah luar biasa. Kebudayaannya sudah sangat maju. Itu sebabnya ketika Abraham mengalami kelaparan, dia pun pergi lari ke Mesir. Karena Mesir sudah begitu luar biasa maju. Dan Musa 40 tahun pertama dari hidupnya dibimbing di bawah kepemimpinan Firaun Mesir. Perhatikan cara dia menulis. Saya ingin terangkan kepada Bapak Ibu. Musa mengatakan begini, ketika manusia di Taman Eden, lalu manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu diusir ke sebelah timur dari Taman Eden. Kemudian Adam dan Hawa ini beranak pinak, lahirlah kemudian Kain dan Habel. Lalu Kain membunuh Habel. Kain kemudian diusir ke sebelah timur. Lalu Kain beranak pinak, lahirlah semua keturunannya. Lalu pergi mendirikan Menara Babel ke sebelah timur. Lalu dari Menara Babel ini beberapa setelah Tuhan musnahkan Menara Babel dengan mengacaukan bahasa mereka. Generasi ini banyak pergi ke sebelah timur, yaitu Sodom dan Gomora. Perhatikan Alkitab tadi katakan, Lot pergi ke sebelah timur. Waktu Musa mengatakan timur, 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 dia mau memberitahu para pembacanya. Ketika manusia itu semakin jauh di hadapan Tuhan, mereka semakin jauh secara geografis dengan Taman Eden. Semakin jauh dari Taman Eden di mana Allah ada di sana. Tetapi secara spirit, secara rohani, mereka sungguh-sungguh semakin jauh dari Tuhan. Jadi Lot pergi ke lembah Yordan, perbatasan tanah perjanjian dengan Sodom dan Gomora. Yang dia lihat seperti taman Tuhan, nggak ada Tuhannya. Taman Eden masih ada Tuhan, walaupun ada pencobaan, tapi ada Tuhan. Tapi lembah Yordan yang seperti taman Tuhan, tidak ada Tuhannya. Yang ada adalah pencobaan, kejahatan dan kejahatan. Jadi Lot, tipikal orang yang cuman melihat keuntungan jasmani, cuman melihat ke bawah, cuman melihat yang bersifat materi, mengabaikan sesuatu di balik itu ada yang membahayakan. Cara pandang Lot, cara pandang yang umum kita lihat di zaman sekarang. Kita perlu berhati-hati Bapak Ibu. Perhatikanlah ini, Lot ini bagaimana hidupnya ditarik kepada hal-hal jasmani terus, ditarik kepada hal-hal yang kedagingan terus, ditarik kepada unsur yang bersifat ke bawah terus Bapak Ibu. Dia tinggal di dekat Sodom dan Gomora di lembah Yordan. Lalu kemudian suatu kali Raja Sodom dan Gomora itu berkumpul dengan 5 raja. Berperang dengan 4 raja. Ketika berperang dengan 4 raja, 5 raja kalah. Kemudian 4 raja ini merampas Sodom dan Gomora dan merampas semua harta Lot. Dihabiskan semua harta Lot, dibawa lari. Waktu Abraham dengar, Abraham kirim orang-orang yang terlatih, yang lahir di rumahnya. Dia kejar itu, dia kalahkan 4 raja. Kemudian dia bebaskan Lot itu bersama dengan keluarganya dan harta bendanya dikembalikan kepada Lot. Perhatikan ini Bapak Ibu. Apakah Lot belajar sesuatu? Tidak. Lot tetap tadinya tinggal di lembah Yordan, berbatasan dengan Sodom dan Gomora. Setelah peristiwa itu Lot tidak belajar sesuatu. Dia malah tinggal di pintu gerbang Sodom dan Gomora. Bagaimana Lot hidupnya dikendalikan oleh materi. Peristiwa yang sangat menyakitkan baru saja terjadi. Hartanya dirampas para raja. Itu tidak membuat Lot belajar sesuatu. Malah mencemplungkan diri lebih dalam. Tinggal di pintu gerbang Sodom dan Gomora. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kita tahu bersama-sama Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Tadi saya baru sharing di Manyar Bapak Ibu. Di zaman Nuh, kenapa Tuhan musnahkan bumi? Karena tinggal 2 aktivitas manusia. Makan, minum, kawin, mengawinkan. Hanya food dan seks. Sebenarnya ketika manusia tinggal makan dan minum,
kawin mengawinkan, peradaban telah berhenti. The end of civilization, orang bilang. Peradaban sudah berhenti, makanya itu Tuhan musnahkan. Tapi Sodom dan Gomora masih ada 4 aktivitas yang dilakukan oleh manusia menurut Tuhan Yesus. Ada agribisnis, ada kemudian konstruksi, dan lain sebagainya. Tapi poinnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian Tuhan itu membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Waktu dia bumi hanguskan Sodom dan Gomora Bapak Ibu, 2 anak mantunya hilang. Mati semua. Harta yang dia bangun dia kumpulkan, habis. Istri yang dia cintai jadi tiang garam. Perhatikan ini baik-baik. Bahkan kemudian Lot malam-malam diperkosa oleh kedua putrinya. Lahirlah keturunan Moab dan Bani Amon. Moab artinya kedagingan. Perhatikan Lot, cara pandang yang salah melahirkan pilihan yang salah. Hidupnya menderita luar biasa. Yang dia bangun, dia runtuhkan sendiri. Itu Lot. Karena dia selalu melihat ke bawah, melihat ke bawah. Hidup yang mengerikan. Coba perhatikan 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8 Bapak Ibu. Akibatnya bagi Lot. Alkitab berkata demikian dalam 2 Petrus 2, 7 dan 8. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Perhatikan Lot, dia orang benar. Dia orang pilihan Allah. Tetapi ketika mengerjakan keselamatan yang dari Allah, cara pandangnya salah. Pilihannya salah. Seumur hidupnya menderita. Bapak Ibu, kita belajar poin baik dari cara pandang Lot. Semua yang ada di ruangan ini, kita adalah orang-orang umat kepunyaan Allah. Amin. Kita orang-orang pilihan Allah. Kita telah diselamatkan melalui karya Allah Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang kita sedang mengerjakan keselamatan kita masing-masing. Ingat baik-baik, sebagai orang pilihan Allah, cara pandang kita itu harus benar. Jangan cara pandang yang hanya melihat ke bawah, keuntungan-keuntungan jasmani, keuntungan-keuntungan materi saja. Bapak Ibu hati-hati. Ketika engkau membuka usaha, usahamu semakin diberkati oleh Tuhan. Hati-hati itu bisa begitu menarik hatimu. Ketika engkau membuka toko, tokomu laris. Itu bisa membuat hatimu begitu tersentuh di sana. Ketika karirmu mulai menanjak, pikiranmu mulai dikuasai dan terus dikontaminasi oleh karir terus menerus. Hati-hati anak-anak Tuhan, ingatlah baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita belajar dari Lot. Hati-hati. Hati-hati, saya mengaku jujur, izinkan saya malam ini bercerita sedikit tentang diri saya. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Melalui gereja ini, Tuhan memberkati kami sekeluarga. Puji Tuhan, ada beberapa gereja di luar sana yang kemudian mengenal saya. Bahkan hampir banyak dari luar pulau, dari Jakarta mengenal kami. Dan mengundang kami pelayanan. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, saya cerita apa adanya. Saya ngomong kepada istri, Ma, kalau engkau ingin lebih dari yang sekarang, bisa. Papa akan terima semua undangan khotbah di luar sana. Tetapi kita semua akan mengalami dampak yang luar biasa. Saya beritahu kepada Bapak Ibu, property is not sin. Kepemilikan bukan dosa, kekayaan bukan dosa. Tetapi kekayaan bisa menjadi beban. Perhatikan Abraham, pertengkarannya dengan Lot karena kekayaan. Tambah kaya, tambah kaya, tambah berat. Kekayaan itu bukan dosa, tapi dia bisa menjadi sebuah beban. Saya ngomong kepada istri, engkau butuh lebih? Saya bisa lakukan, saya akan terima semua undangan. Tapi itu akan merusak hubungan kita. Merusak keluarga kita. Secara khusus Bapak Ibu, 10 tahun yang lalu saya memutuskan. Ketika setiap bulan saya harus datang ke Surabaya, 10 tahun lalu saya putuskan kalau saya ke Surabaya, saya ke Betani, saya tidak akan mau menerima undangan apapun dari khotbah pihak luar. Mau persekutuan doa, mau gereja, bahkan gereja apapun di Surabaya, saya tidak akan pernah mau lagi beritakan firman di sana. Saya hanya mau di Betani saja. Saya putuskan. Saya disiplin diri saya. Tidak mungkin saya diongkosi oleh gereja ini, dilakukan semua pelayanan yang terbaik, lalu diam-diam saya pelayanan ke persekutuan doa di luar sana, atau ke gereja-gereja lain. Itu sebabnya setiap undangan saya tolak semua.
Saya punya ukuran diri saya. Saya mengerti sampai seberapa beban kekayaan yang saya bisa tanggung di bahu saya. Saya perlu berhati-hati. Itu semua menggiurkan. Saya harus beritahu itu semua menggiurkan. Saya mengaku itu sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi saya tahu ukuran diri saya. Justru karena itu saya perlu berhati-hati. Semua kita punya pengalaman yang sama barangkali. Dan saya memberi nasihat untuk para hamba Tuhan di tempat ini. Ayo kita belajar bersama-sama. Jika ada satu gereja mengundangmu, jangan terima undangan yang lain lagi. Lalu engkau minta ongkos dua-dua dari gereja tersebut. Ini koreksi buat para hamba Tuhan juga buat saya. Kita harus mengaku jujur. Yang bersifat materi begitu kuat menarik kita. Natur dosa dalam diri kita masih sering membuat kita terus tertarik kepada hal-hal seperti itu. Perhatikan, karena kalau cara pandang kita salah, sistem nilai kita salah, pilihan kita akan salah. Kerusakan yang akan terjadi. Saya ngomong kepada istri, sekarang silahkan. Engkau pilih mana? Pilih kita seperti ini, tapi kita bersuka cita dan berbahagia luar biasa. Kita nggak kurang, walau kita tidak kaya, tapi kita nggak pernah kekurangan. Mau pilih yang itu? Atau pilih kita akan lebih dan lebih, tapi kemudian kita akan menggadaikan banyak hal dan merusak banyak hal. Karena kekayaan pun adalah beban. Dan kalau kita nggak kuat, kita akan rusak. Istri saya ngomong begini, "Pa, aku milih yang pertama." Dan saya bersuka cita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam ini saya ingin memberi nasihat yang sama. Bapak Ibu, sekali lagi kekayaan bukan dosa. Namun jika engkau tidak kuat memikulnya, itu jadi beban yang tidak mudah. Hati-hati, kita punya kecenderungan untuk terus kepada hal-hal jasmani. Lot, cara pandang yang salah. Ketika ditegur melalui peristiwa dirampas semua hartanya, dia tidak belajar sesuatu. Dia malah tinggal di Sodom dan Gomora, di pintu gerbang Sodom dan Gomora. Malam ini saya percaya yang datang dalam doa ini, engkau adalah orang-orang yang bukan hanya berpikir ke bawah, engkau juga berpikir ke atas untuk kemuliaan Allah. Amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mendapat awasan dari cara pandang Lot. Sekarang kita bergerak kepada pribadi yang kedua, Abraham. Mari kita coba memperhatikan cara pandang dan pilihan-pilihan Abraham. Ayat yang ke-9 ini ayat yang menarik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca dari sudut pandang orang Israel yang sedang berjalan di padang gurun, kemudian teks ini diberikan kepada mereka. Jadi mereka itu seperti sedang membaca sebuah novel. Bapak, Ibu dan saya sudah tahu semua ceritanya. Mereka belum. Mereka akan kaget ketika tanah perjanjian diberikan pilihan kepada Lot. Itu sesuatu yang mengkhawatirkan. Bagaimana kalau Lot pilih bukan lembah Yordan, tapi seluruh tanah perjanjian? Apa yang akan terjadi? Jadi waktu kita baca teks ini sudah selesai, kita sudah tahu akhir ceritanya. Tapi orang Israel ketika membaca mula-mula, mereka membaca dengan berdebar-debar peristiwa ini. Perhatikan yang ke-9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Abraham berkata kepada Lot keponakannya, baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Bapak Ibu, cukup menarik di bagian ini. Bagi orang Israel ini sesuatu yang janggal. Sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena Abraham itu memiliki hak untuk diberi kesempatan pertama memilih. Abraham paling berhak pertama sekali memilih. Dan bagi orang Israel ayat ini mengagetkan. Coba perhatikan Bapak Ibu. Di dalam zaman itu hukum primogenitor atau hukum senioritas di zaman itu begitu kuat. Hukum sekali lagi primogenitor itu Bapak Ibu. Senioritas, sampai hari ini kita orang timur masih sama. Kita mengutamakan orang yang lebih tua terlebih dahulu. Kalau makan kita ambilkan orang tua terlebih dahulu. Kita silakan orang tua terlebih dahulu mengambil makanan. Itu budaya timur yang sangat baik. Beda dengan Eropa dan Amerika. Mereka membiasakan ladies first. Perempuan pertama. Kalau kita orang timur beda. Orang yang tua didahulukan. Begitulah di zaman itu. Hukum primogenitor itu kuat sekali. Jadi Abraham berhak untuk memilih lebih dulu. Tetapi bukan hanya itu, Abraham itu paman. Lot itu keponakan. Bukankah paman yang seharusnya memilih terlebih dahulu? Abraham yang membawa Lot. Bukan Lot yang bawa Abraham. Lalu Abraham yang beroleh panggilan dan janji dari Tuhan. Bukan Lot. Jadi semuanya, semua hal ini yang positif dari Bapak Ibu adalah hal yang positif untuk Abraham memilih lebih dulu.
Tapi hari itu Abraham tidak melakukannya. Sebenarnya Abraham punya pilihan yang sulit Bapak Ibu. Ada 3 hal yang dimiliki oleh Abraham. Hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan Lot, hubungannya dengan harta. Dia tahu ketiga hal ini tidak bisa dia rangkul semuanya. Salah satu harus dilepas. Tapi perhatikanlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara Abraham menangani situasi yang tidak mudah waktu itu ketika dia memberi pilihan kepada Lot. Dia punya hikmat yang luar biasa. Perhatikanlah ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika Abraham di persimpangan jalan, oleh karena para hamba-hamba mereka bertengkar, dia beri pilihan kepada Lot. Ada sesuatu yang berubah dari Abraham. Kenapa dia mendobrak budaya zaman itu? Kenapa dia berbeda dari orang di zamannya? Dia membiarkan yang lebih muda memilih terlebih dahulu. Ada penyebabnya Bapak Ibu. Apa penyebabnya? Panggilan Tuhan mengubah cara pandang Abraham. Jadi waktu Tuhan panggil Abraham itu Bapak Ibu, panggilan Tuhan itu begitu kuat dalam dirinya sehingga dia mengubah cara pandangnya. Bapak Ibu, jika engkau dan saya memahami betapa dahsyatnya panggilan Tuhan dalam dirimu, kita dulu menuju kepada kebinasaan, kita dulu hidup sesuka hati kita, tiba-tiba Tuhan sadarkan kita, Tuhan selamatkan kita, Tuhan bawa kita menuju kepada kekekalan. Panggilan itu dahsyat luar biasa. Abraham, panggilan Tuhan dalam dirinya mengubah cara pandang Abraham. Yang pertama cara pandangnya Bapak Ibu. Abraham itu tidak melihat ke bawah. Abraham lebih memilih mengutamakan persaudaraan daripada harta. Dia lebih memilih Lot daripada harta. Itu sebabnya dia beri duluan Lot pilihan. Silakan Lot, kamu mau pilih mana? Silakan. Karena dia lebih mementingkan persaudaraan. Ini penting. Kenapa Bapak Ibu? Perhatikan ayat yang ke-7 tadi. Ketika Musa menambahkan, di sana berdiam bangsa Kanaan dan bangsa Feris. Jadi waktu konteksnya ayat 7 dan 8 terjadi pertengkaran para hamba ini. Langsung Musa menambahkan, di sana hidup suku bangsa Kanaan dan suku bangsa Feris. Itu bangsa-bangsa yang barbar dan liar. Saya mau beri terangkan kepada Bapak Ibu. Orang zaman dulu hidupnya nomaden. Pindah-pindah tempat. Di mana banyak rumput mereka pergi ke sana. Lalu kemudian biarkan ternaknya makan rumput. Habis pindah lagi, pindah lagi. Model hidup yang nomaden dibutuhkan kelompok yang besar. Jadi gaya hidup orang zaman dulu itu komunal. Semakin besar kelompoknya, semakin kuat kelompok itu. Semakin tenang dan amanlah tinggal di dalamnya. Kalau Abraham lebih mempertahankan harta, lalu memutuskan jembatan di belakangnya bersama dengan Lot, dia putuskan persaudaraan dengan Lot demi harta, maka mereka akan terbelah menjadi 2, posisi mereka rapuh. Orang Feris dan bangsa Kanaan dengan mudah akan menaklukkan mereka. Jadi Abraham, cara pandangnya tidak ke bawah. Cara pandangnya itu tidak hanya sekedar mempertahankan harta. Dia lebih memilih untuk menjaga hubungannya dengan Lot. Perhatikan Bapak Ibu. Ketika Allah memanggil Abraham, pondasi hidup Abraham berubah. Cara pandangnya, panggilan Allah atas Abraham mengubah cara pandangnya. Pondasi hidupnya berubah. Coba perhatikan pasal yang ke-13 tadi ayat 1, 2, 3 dan 4 saya bacakan dengan cepat Bapak Ibu. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ayat yang kedua, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ayat 3 dan 4. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ayat yang keempat, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Saya terangkan kepada Bapak Ibu, bersabar. Nanti saya coba aplikasikan. Begini, Tuhan panggil Abraham, pasal yang ke-12 Tuhan panggil Abraham. Lalu kemudian Tuhan berjanji, aku buat keturunanmu sangat banyak. Lalu kemudian dia berkata begini, barang siapa yang memberkati engkau akan aku berkati. Yang mengutuk engkau akan aku kutuk. Itu pasal 12 ayat 1 sampai ke 9. Lalu Tuhan ngomong yang ketiga, bangsa-bangsa akan diberkati melalui engkau. Waktu Tuhan panggil Abraham, seperti itu Bapak Ibu, diberi janji. Enggak lama setelah itu, kelaparan terjadi. Jadi antara janji Allah dengan realita enggak nyambung.
Janjinya bahwa Tuhan akan memberkati. Orang yang memberkati Abraham akan diberkati dan yang mengutuk akan dikutuk. Bangsa-bangsa akan diberkati melalui kehadiran Abraham. Tapi langsung Abraham mengalami kelaparan di negeri itu. Lalu ayat 10 sampai ayat 20 dari pasal yang ke-12 itu, Abraham memutuskan pergi ke Mesir. Dia pergi ke Mesir bersama dengan Lot dan keluarganya. Waktu mau sampai di Mesir, nah di sini poinnya Bapak Ibu, dia ngomong kepada Sarah, istrinya yang cantik itu. Dia ngomong begini, aku tahu engkau cantik. Nanti kalau orang-orang di sana ngomong, tolong beritahu ya bahwa kamu itu adikku, kamu itu saudaraku. Sama dengan kira-kira Abraham mau ngomong begini dengan bahasa vulgar Bapak Ibu begini. Begini ya, supaya aku jangan dibunuh, tolong kamu lakukan ini. Harusnya seorang suami mengatakan begini, supaya kamu jangan dibunuh, aku akan lakukan ini. Itu harusnya laki-laki sejati. Seorang pria akan melindungi istrinya sungguh-sungguh. Saya ulang, harusnya Abraham berkata, aku akan lakukan ini supaya engkau tidak dibunuh. Bukannya tolong lakukan ini supaya aku tidak dibunuh. Jadi Abraham bersembunyi di balik kecantikan istrinya karena dia seorang pribadi yang pengecut, penakut. Abraham bukan manusia superpower. Abraham bukan Superman. Abraham bukan manusia yang luar biasa. Dia dipilih Allah bukan karena potensi dirinya. Dia dipilih Allah bukan karena kedahsyatan imannya. Bukan. Dia dipilih Allah oleh karena anugerah Allah pertama-tama. Jadi pilihan Allah atas Abraham bukan karena kemungkinan-kemungkinan, bukan karena potensi-potensi yang akan ditimbulkan dalam diri Abraham. Bukan. Alasan Tuhan memilih Abraham, alasannya hanya Allah, bukan karena Abraham. Itu yang namanya anugerah. Perhatikan Abraham Bapak Ibu terus. Lalu kemudian nanti di sana Bapak Ibu sampai di sana benar. Firaun kemudian tertarik kepada Sarah yang cantik itu. Waktu tertarik, akhirnya kemudian dia ambil. Dia ambil itu Sarah jadi istrinya. Lalu kemudian Tuhan menulahi Mesir. Saya berdebat dengan istri saya. Saya tanya kepada istri saya dalam doa malam kami di keluarga, mesbah keluarga. Saya tanya, kira-kira Sarah ditiduri gak oleh Firaun? Dia bilang gak mungkin Pak. Tuhan pasti akan jaga rahimnya karena akan lahir anak perjanjian. Saya bilang kalau Tuhan jaga kenapa Abrahamnya Tuhan gak jaga? Kenapa Abraham menghampiri Hagar? Kenapa lahir juga melalui Rahab keturunan Tuhan Yesus? Dari Rahab si pelacur itu. Macam-macam saya kemudian ngomong kepada istri. Tapi kalau kita perhatikan teks. Firaun mengatakan begini, karena engkau mengatakan dia adikmu, aku ambil dia jadi istriku. Berarti kemungkinan besar, memang penafsirannya masih perdebatan. Tapi kemungkinan besar, Firaun sempat tiduri Sarah. Itu sebabnya Tuhan kasih tulah kepada Mesir. Perhatikan janji Tuhan, melalui kehadiran Abraham, bangsa-bangsa akan diberkati. Tetapi melalui kehadiran Abraham di Mesir, bangsa Mesir kena kutuk. Gara-gara Abraham yang pengecut. Mesir yang gak mengerti apa-apa kena kutuk. Harusnya kehadiran Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sekarang kehadiran Abraham malah menjadi kutuk bagi Mesir. Dan akan terulang kembali ketika Abraham ketemu dengan Abimelek. Sekali lagi Abraham ngomong, tolong kasih tahu bahwa engkau saudaraku ya. Kembali dia bersembunyi di balik istrinya 2 kali. Dia tidak belajar sesuatu sama seperti Lot. Poinnya apa? Abraham itu manusia seperti kita Bapak Ibu. Dia bukan manusia yang begitu hebat. Dia manusia yang banyak kekurangan dan kelemahan persis seperti Bapak, Ibu dan saya. Seorang profesor melakukan statistik kerohanian Abraham. Tahukah Bapak Ibu kerohanian Abraham? Naik, turun. Naik, turun. Naik, turun. Terus begitu kerohanian Abraham. Cuman grafiknya tambah naik. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, tambah. Tapi terus grafiknya begitu Abraham. Poin yang saya ingin beritahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Begini. Waktu Tuhan pilih Abraham, sekali lagi bukan alasannya karena Abraham punya hal-hal yang dibutuhkan oleh kerajaan Allah. Bukan. Alasannya bukan Abraham, alasannya adalah Tuhan. Jadi waktu Tuhan pilih Abraham, anugerah Allah itu menerima dia apa adanya. Tetapi anugerah Allah tidak akan membiarkan dia apa adanya. Begini maksud saya.
Ketika Tuhan memilih Bapak, Ibu, dan saya, alasannya bukan kita. Bukan karena kita dibutuhkan oleh kerajaan Allah. Bukan karena kita punya bakat-bakat tertentu yang dibutuhkan oleh gereja. Bukan. Alasannya cuma Tuhan. Nah perhatikan, anugerah Allah datang dalam diri kita. Anugerah itu menerima kita apa adanya. Tapi anugerah ini tidak akan membiarkan kita apa adanya. Anugerah ini akan menuntun kita berproses, menuntun kita mengalami proses demi proses untuk kita semakin serupa dengan Kristus. Itu sebabnya perhatikan teks tadi Bapak Ibu. Ketika Abraham mengalami kegagalan di Mesir. Lalu kemudian Firaun ngomong begini, setelah Firaun kasih hamba laki-laki, kasih hamba perempuan, kasih domba-domba, kambing, lembu sapi. Demi menarik hati Abraham supaya Sarah diberikan kepada Firaun, kasih hadiah yang banyak-banyak. Tetapi karena mereka kena tulah, Firaun kemudian mengusir Abraham. Waktu Firaun mengusir Abraham, karena Firaun sudah kasih hamba laki-laki dan hamba perempuan, di sana Hagar ikut bersama. Jadi pasal 12 ayat yang ke-20, Abraham kemudian keluar dari Mesir. Perhatikan nih Bapak Ibu. Dia keluar dari Mesir, dia ke satu persinggahan, pindah ke persinggahan lain, muter lagi. Lalu dia kembali ke titik awal ketika Tuhan pertama sekali panggil dia. Ayat yang ke-13 kita baca tadi, pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan yang 4. Abraham kembali ke titik awal. Apa itu? Panggilan awal. Dia tahu bahwa dia dipanggil oleh Allah hanya karena anugerah semata-mata. Dia tahu anugerah itu tidak akan membiarkan dia apa adanya, tapi harus bertumbuh. Jadi Abraham Bapak Ibu, cara pandangnya berubah. Cara dia melakukan Lot berubah. Gara-gara apa? Gara-gara panggilan Tuhan. Dia pernah gagal di Mesir. Sekarang dia kembali ke titik awal, dia bawa korban persembahan kepada Tuhan, dia panggil lagi nama Tuhan. Dia kembali mengingat pertobatannya pertama ketika Tuhan panggil dia. Apa pelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya? Bapak Ibu perhatikanlah. Semua kita diselamatkan oleh anugerah Allah. Amin. Amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Anugerah Allah datang atas hidupmu, menerima engkau apa adanya. Tapi anugerah itu tidak akan membiarkan engkau apa adanya. Engkau akan terus diproses, dituntun dari satu langkah kepada langkah yang lain. Repotnya Bapak Ibu, kita anak Tuhan, kita suka, kita cinta percepatan. Kita lupa Tuhan suka proses. Semua anak Tuhan suka percepatan. Tapi perhatikan Tuhan paling suka proses. Bahkan Tuhan menikmati proses. Tahukah Bapak Ibu bahwa kesuksesan yang sejati yang menginspirasi bukan hasilnya. Tapi prosesnya. Proses itulah yang menginspirasi manusia-manusia besar di muka bumi. Tuhan menikmati prosesnya. Tapi kita suka shortcut, jalan pintas. Kita suka percepatan. Saya ingin berterangkan kepada Bapak Ibu. Coba perhatikan. Ada seorang penafsir mengatakan begini. Kenapa Tuhan harus 6 hari menciptakan alam semesta? Bukankah satu kali berfirman dia bisa? Sekali dia berfirman langsung semua jadi. Benda-benda penerang, bumi, langit, air, ikan, manusia, semua langsung jadi. Tuhan bisa lakukan? Bisa. Tapi Allah menikmati proses. Dia gunakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Tuhan suka dengan proses. Manusia suka dengan percepatan. Hati-hati. Yang saya ingin Bapak Ibu dan saya renungkan bersama-sama, perhatikanlah waktu kita beroleh anugerah Allah menerima kita, anugerah itu menerima kita apa adanya, tapi anugerah itu tidak akan membiarkan kita apa adanya. Dia akan memproses kita, membentuk kita semakin indah, membawa kita semakin serupa dengan Kristus, sehingga pada akhirnya di ujung hidup kita semakin serupa dengan Kristus bagi kemuliaan namanya. Amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu pelajaran yang pertama, Abraham tidak melihat ke bawah. Pelajaran yang kedua, bagian yang terakhir ini Bapak Ibu. Abraham itu cara pandangnya melihat ke atas. Dia pribadi yang hebat. Anugerah Allah membawa dia menjadi pribadi yang hebat. Sekali lagi, anugerah Allah. Iman yang ditaruh oleh Tuhan dalam dirinya itu. Membawa dia menjadi manusia yang luar biasa. Yang tadinya manusia yang penuh dengan kegagalan, kekurangan, salah dan salah, penakut. Tetapi berproses bersama dengan Tuhan, dia menjadi pribadi yang berkarakter hebat. Dia melihat ke atas. Perhatikan, Abraham pribadi yang mampu melihat yang tak terlihat. Itu Abraham. Dia bisa melihat yang tak terlihat oleh mata jasmani kita. Semua pemimpin-pemimpin besar di dunia Bapak Ibu, semua gembala-gembala sidang hebat,
Mereka adalah orang-orang yang sanggup melihat yang tak terlihat. Dan Alkitab mengatakan yang kelihatan sementara, yang tak terlihat itu kekal. Itulah sebabnya kita harus belajar untuk bukan hanya melihat fenomena, tapi melihat sesuatu di balik fenomena. Perhatikan keuntungan bagi Abraham. Karena Abraham melihat ke atas, mampu melihat yang tak terlihat, Abraham beroleh keuntungan banyak hal. Anugerah Allah memproses dia menjadi pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan. Yang pertama, Abraham itu mampu menghadapi delays. Penundaan demi penundaan Bapak Ibu. Oleh karena dia bisa melihat hidupnya dari sudut pandang Allah, menilai hidupnya dari sudut pandang kekekalan, Abraham sanggup menghadapi penundaan. Perhatikan Ibrani 11 ayat ke-11 dan 12. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ayat yang ke-12. Itulah sebabnya, maka dari satu orang. Perhatikan kata satu orang Bapak Ibu. Lalu kemudian malahan orang yang telah mati pucuk. Perhatikan kata mati pucuk. Terpancar keturunan besar. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Bapak Ibu, kata satu orang dan mati pucuk itu gendernya dalam bahasa Yunani. Jenis kelaminnya dalam bahasa Yunani itu maskulin. Jadi satu orang yang di sana maksudnya adalah maskulin, pria. Lalu kemudian mati pucuk, di sana pria, maskulin, gendernya Bapak Ibu. Kalau begitu, kata satu orang itu, lalu kemudian kata mati pucuk itu ditujukan kepada Abraham. Kata itu menunjuk kepada Abraham. Abraham itu telah mengalami andropause atau male menopause. Kalau ada wanita yang menopause, ada pria juga menopause. Bukan berhenti pendarahan, tapi andropause. Menurut kedokteran, pria umumnya mengalami penurunan hormon testosteron secara gradual. 10% setiap dekade semenjak usia 30 tahun. Apa poinnya? Begini. Abraham itu jadi bukan hanya Sarah yang mandul. Abraham pun mandul, mati pucuk. Itu gendernya maskulin. Jadi Abraham mandul, Sarah mandul. Itulah sebabnya mereka mengalami delay. Punya anak, berdoa. Sampai kemudian Alkitab mengatakan dalam kitab Roma, Abraham itu sekalipun tidak punya alasan untuk berharap, namun dia tetap berharap juga. Memang dia gak punya alasan untuk berharap. Tidak ada benih sama sekali. Sudah mandul laki-laki dan perempuan. Sama-sama mandul, gak mungkin punya anak. Tapi perhatikan dia punya kekuatan yang luar biasa. Dia percaya kepada janji Tuhan. Imannya tak tergoyahkan. Sekalipun tak kelihatan. Sekalipun tidak mungkin. Dua-dua sudah mandul. Imannya itu luar biasa. Kenapa? Karena cara pandangnya ke atas. Segala sesuatu dilihat dari janji Allah. Segala sesuatu dilihat dari pribadi Allah yang berjanji. Pribadi Allah yang hebat luar biasa. Abraham begitu kuat. Bertahan atas penundaan demi penundaan. Karena dia bisa melihat ke atas. Melihat yang tak terlihat. Malam hari ini Bapak Ibu. Betapa pentingnya iman. Tuhan telah menganugerahkan iman keselamatan. Sekarang kita harus belajar percaya. Beriman teguh kepada Dia. Kalau kita melihat dan kita percaya, itu baik. Tapi kalau kita tidak melihat namun kita percaya, itu jauh lebih baik. Itu orang yang disebut Kristus. Berbahagialah engkau yang percaya walau tidak melihat. Iman itu luar biasa yang seperti itu. Malam ini Bapak Ibu ketika engkau datang dalam doa malam. Barangkali ada doa-doamu yang tertunda. Ada pergumulan-pergumulanmu yang Tuhan itu belum jawab. Perhatikanlah Abraham. Karena dia melihat ke atas, sanggup melihat yang tak terlihat itu. Dia punya kekuatan untuk bertahan hidup, menantikan janji Allah. Dan pada akhirnya dia beroleh. Saya mendorong kepada Bapak Ibu, ayo bersama-sama ketika engkau memuji menyembah Allah. Arahkan dirimu sungguh-sungguh hatimu kepada surga, kepada pribadi yang hidup itu. Teguhkan imanmu kepada Dia. Percaya kepada janji-janjinya. Cepat atau lambat, pertolongan Tuhan pasti datang atas kita. Amin. Ayo tepuk tangan lebih baik lagi bagi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Abraham karena melihat ke atas beroleh keuntungan yang pertama. Dia sanggup menghadapi delays, penundaan-penundaan. Yang kedua Bapak Ibu, bagian yang terakhir ini yang kedua. Abraham bukan hanya mampu menghadapi delays, tapi Abraham mampu menghadapi diskrepansi, ketidaksesuaian antara apa yang dijanjikan
dalam persepsi kita dan apa yang terwujud. Menarik Bapak Ibu, Tuhan janjikan kepada Abraham. Tapi hasil dari janji itu ada diskrepansi, ada ketidaksesuaian. Sekalipun tidak sesuai antara janji Tuhan dengan realita, Abraham itu mampu menghadapinya. Bahkan mahir mengelola dirinya. Coba perhatikan, dalam iman, Ibrani pasal 11 berkata, ayat yang ke-13-14, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Bapak Ibu, jelas sekali penulis Ibrani memberitahu, mereka beriman, iman mereka benar, iman mereka tepat, tetapi ada diskrepansi. Sekurang-kurangnya cara pandang mereka, Bapak Ibu, ada diskrepansi antara janji Allah dengan realita, enggak ada kesesuaian. Jelas sekali Bapak Ibu, Ibrani mengatakan begitu. Tapi perhatikanlah, God's discrepancies selalu berujung kepada kepuasan dari pihak yang menerima janji itu. Walaupun ada ketidaksesuaian ketika Tuhan berjanji kepadamu, realitanya enggak sesuai. Perhatikan. Selalu engkau akan beroleh kepuasan karena engkau telah menerima janji Allah. Orang yang menerima janji Allah selalu akan beroleh kepuasan dari Allah. Amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, Abraham dan keluarganya mereka tidak memperoleh kota. Bahkan Sarah pun harus dikubur di tanah orang Het. Jadi waktu Abraham hidup, yang dijanjikan Tuhan tentang Kanaan menjadi miliknya enggak pernah terjadi. Ada diskrepansi, kuburannya istrinya pun dia beli. Namun perhatikan Bapak Ibu, kenyataan ini tidak membuat Abraham kecewa. Abraham tidak balik kucing. Abraham itu tidak mutung kepada Tuhan. Sekalipun dia tidak beroleh tanah perjanjian, istrinya sudah mati, Abraham terus melanjutkan perjalanannya mengiring Tuhan seumur hidupnya. Ada diskrepansi, ada ketidaksesuaian, tapi Abraham terus sepanjang hidupnya sampai akhir hidupnya mengikut Tuhan. Perhatikan Ibrani 11 ayat 15 sampai 16. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Menurut penulis Ibrani, Abraham itu bisa kecewa. Bisa saja kecewa. Karena sampai di tanah perjanjian, bahkan untuk mengubur istrinya, Abraham harus beli tanah. Abraham bisa saja pulang kampung. Balik lagi, kembali ke tanah asal. Di daerah sana, Bapak Ibu ini Mesopotamia. Bisa saja, tetapi Alkitab berkata tidak. Abraham tidak melakukan itu. Sekalipun ada ketidaksesuaian antara janji Allah dengan realita, dia terus berjalan, dia mengiring. Alkitab berkata, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Perhatikan cara Abraham, ketika dia melihat janji Allah untuk tanah Kanaan, dia akan diberi kota, faktanya enggak ada. Karena dia melihat ke atas, dia tahu, oh janji Allah tentang kota itu Kanaan surgawi sana. Yang jauh lebih penting, lebih hebat, lebih luar biasa nilainya daripada yang di bumi. Itu sebabnya anaknya akan sebanyak bintang di langit, pasir di tepi pantai. Kita tahu sekarang anak Abraham cuma 2, dari keturah paling 6, berarti cuma 8. Tetapi Bapak Ibu, kalau dia melihatnya ke atas, oh anak rohani, sekarang di seluruh muka bumi ada berapa miliar anak-anak Abraham. Tak terhitung. Jadi Abraham itu waktu mengalami diskrepansi, karena dia melihatnya ke atas, cara pandangnya ke atas, dia bertahan. Dia tidak kecewa. Apa yang saya ingin kita berenungkan bersama-sama malam ini Bapak Ibu, ketika kau datang kepada Tuhan, engkau berdoa, imanmu sudah tepat, imanmu akurat, doamu baik, tapi ada diskrepansi, ada ketidaksesuaian antara yang kau imani dengan yang terjadi. Enggak usah kecewa. Kenapa? Karena selalu ada yang jauh lebih luar biasa yang Tuhan siapkan untuk Bapak Ibu dan saya. Amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya perhatikan, the greatest test of faith is when you don't get what you want but still you are able to say thank you Lord. Perhatikan, tes terbesar dari iman adalah ketika engkau tidak mendapatkan apa yang kau inginkan, tapi engkau tetap mampu berkata, terima kasih Tuhan. Itulah iman. Tes iman yang luar biasa. Yuk tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Akhir kata, saya ingin mengatakan ini Bapak Ibu.
Menurut budaya Tiongkok atau filsafat orang Tiongkok, ada 4 tipe manusia. Nah, kalau saya membacakan ini kemudian pelafalan saya, spelling saya salah Bapak Ibu, saya mohon maaf mereka-mereka yang mahir bahasa Mandarin. Karena saya orang Batak, maafkan saya. Dalam Yesus kita bersaudara. Menurut filosofi orang China kuno, ada 4 tipe manusia. Perhatikan manusia yang pertama. Huang Tisen, Huang Tiku, badan raja, tulangnya juga tulang raja. Golongan ini untuk menggambarkan orang kaya, jiwanya juga kaya. Dia kaya, dia bermurah hati, dia peduli kepada kemanusiaan, dia peduli kepada pekerjaan Tuhan, suka menyumbang. Ini orang yang Huang Tisen, Huang Tiku, badan raja, tulang raja. Tapi ada tipikal orang kedua menurut para filsafat orang-orang Chinese. Huang Tisen, Chi Kai Ku, badan raja, tulangnya pengemis. Golongan ini menggambarkan orang kaya, punya uang, tapi tidak bisa kemana-mana dan tidak dapat menikmati uangnya. Kerjanya sibuk terus-menerus untuk mencari uang. Jadi bangun pagi, pergi pasar atom, buka toko, gelar tokonya, lalu malam tutup toko, pulang ke rumah, hitung keuntungan, tidur, bangun pagi, buka toko lagi, terus begitu dia sadar umurnya 75 tahun. Mobil mewahnya yang menikmati supirnya. Rumah mewahnya yang menikmati pembantu. Enggak bisa menikmati. Ini orang yang badannya kaya, tulangnya pengemis. Tipikal Huang Tisen, Huang Tiku. Tapi ada tipikal yang ketiga. Itu kayaknya saya. Chi Kai Sen, Huang Tiku. Badan pengemis, tapi tulang raja. Golongan ini menggambarkan orang yang secara materi biasa-biasa saja, tapi bisa menikmati hidupnya walau mungkin bayar uang sekolah dan makan saja pas-pasan. Tapi bisa dapat beasiswa ke luar negeri, bisa jalan-jalan menikmati keindahan. Walaupun hidupnya cuma pas-pasan, tapi bermental kelimpahan dan berjiwa sosial. Ini orang Chi Kai Sen, Huang Tiku. Badan memang pengemis, tapi tulang raja. Wah, saya menikmati banget Bapak Ibu. Saya menikmati banyak hal. Saya harus mengatakan saya bersyukur. Tulang raja. Mungkin badan saya bukan badan raja. Tapi saya menikmati hal-hal yang orang lain belum tentu nikmatinya. Ada banyak kesempatan-kesempatan yang saya peroleh sebagai seorang hamba Tuhan. Saya ingat perkataan Papi Chris, Om Chris Da Costa. Saya pikir saya bawa Injil kemana-mana. Ternyata Injil bawa saya kemana-mana. Saya beroleh karunia menikmati. Tapi ada tipikal yang keempat. Ini tolong jangan ditiru. Ini tipikal orang yang paling tidak baik. Chi Kai Sen, Chi Kai Ku. Badan pengemis, tapi tulang juga tulang pengemis. Golongan ini paling parah. Sudah miskin, bermental pengemis, sudah tidak punya duit, mentalnya minta dikasihani terus. Seolah-olah bahwa dunia harus memberikan sesuatu kepada dia. Bukannya harus dia yang bergerak untuk mencapai sesuatu. Malam ini, kita belajar dari pribadi Abraham. Seorang yang menurut saya, dia orang pertama. Badan raja, tulang raja. Orang yang luar biasa Abraham. Bapak Ibu kita berdoa. Biar banyak di antara Bapak Ibu menjadi yang pertama. Badanmu badan raja, tulangmu tulang raja. Tapi kalaupun kau gak bisa dapat yang pertama, sekurang-kurangnya kau dapat yang ketiga. Mungkin badanmu pengemis, tapi tulangmu tulang raja. Mentalnya luar biasa. Tuhan dimuliakan. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu dikasih Tuhan. Malam ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ayo kita renungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Cara pandang kita menentukan pilihan-pilihan kita. Karena itu keselamatan dan kesejahteraan kita ditentukan oleh cara pandang kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita melihat pribadi Lot. Cara pandangnya ke bawah. Lot orang benar. Dia bukan orang yang tidak dipilih Allah. Dia orang benar. Dipilih oleh Allah. Tapi cara pandang yang salah. Hidupnya terus mengalami penderitaan. Abraham orang benar, cara pandangnya benar, hidupnya luar biasa. Mari malam ini kita datang kepada Tuhan, kita naikkan satu pujian. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyelamatkan kami. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
kepada Tuhan bersama-sama. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran, Sungguh Engkaulah yang menyelamatkan kami ya yang Tuhan. menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Ini janji kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Kami mau hidup bagimu saja ya hidup Tuhan. bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih sungguh lagi bersama-sama kita katakan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan dunia tak bisa menjauhkan. Dunia tak bisa menjauhkan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Materaikan firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan biarlah kami punya cara pandang kami hanya kepadamu Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu di tempat ini, Bapak Pendeta John Panggabean. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati juga kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Dan sebentar kami akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami rindu, kami mau terus menyenangkan hati-Mu.
Kami memberi yang terbaik. Semua ini karena kami sangat mengasihi Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Buka kedua buka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.